Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu yang berbahagia dengan channel Education and Sport, channel yang senantiasa memberikan soal-soal dan pembahasan untuk tes PPPK tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang baru mampir ke channel Education and Sport ini, yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silahkan klik dulu subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya. Jangan lupa klik juga like-nya, agar informasi-informasi mengenai soal dan pembahasan untuk tes PPPK tahun 2021 dapat Bapak Ibu terima secara langsung begitu channel Education mengupload videonya. Oke Bapak Ibu, kita langsung aja memasuki. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal tes PPPK tahun 2021, kompetensi teknis guru. Karena kompetensi teknis guru ini nilainya paling besar. Jadi kita kembali lagi ke tes teknis ya, teknis guru. Kita memasuki video yang ke-43 Bapak Ibu. Kita masuki soal yang pertama. Kemampuan yang paling penting dimiliki guru tentang media dan alat bantu pembelajaran adalah, jadi kemampuan yang paling penting yang harus dimiliki guru tentang media dan alat bantu adalah, kalau memilih bahan untuk membuat, kalau kita tidak bisa membuatnya ya percuma. Kemudian kalau menggunakannya aja tidak bisa membuat ya kita akan kesusahan karena kita selalu mengandalkan hasil-hasil dari alat peraga yang dibuat oleh orang lain. Jadi yang paling penting, kemampuan yang paling penting yang harus dimiliki guru mengenai media dan alat bantu adalah membuat media dan alat bantu sederhana. Isinya untuk nomor 1 adalah yang B, ya. Karena kalau tidak bisa membuat, kita percuma. Bisa memilih bahan, kita bingung bagaimana cara buatnya kalau kita tidak bisa membuat. Kemudian bisa menggunakannya aja, kita akan kebingungan suatu saat jika bahan tersebut tidak bisa kita dapatkan dari orang lain. Otomatis kita tidak bisa membuat, tidak bisa menggunakan media tersebut. Merawat itu kurang ini ya Bapak Ibu ya, semua pasti bisa merawatnya. Tapi yang paling penting adalah kemampuan untuk membuat media tersebut. Oke Bapak Ibu, berarti untuk soal nomor 1 ini yang benar adalah yang B, membuat media dan alat bantu sederhana. Kita lanjut ke soal nomor 2. Faktor yang penting dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. Kalau kita lihat, faktor yang penting yang harus dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. Kalau waktu kan kita sudah bisa atur di RPP-nya Bapak Ibu ya. Kemudian yang paling penting adalah bukan jumlah siswa, bukan jumlah peserta didik ya yang mengikuti pelajaran. Bukan itu yang paling penting. Atau motivasi juga bukan. Jadi yang paling penting adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Kita harus tahu dulu, harus punya sebuah masalah atau rumusan masalah yang akan didiskusikan dalam pembelajaran. Berarti yang benar adalah yang B, rumusan masalah
yang harus didiskusikan. Bukan waktunya, bukan jumlah peserta didiknya, bukan motivasi siswa, tapi rumusan masalahnya. Kita harus punya dulu rumusan masalah yang akan kita diskusikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif. Memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture. Kita lihat keunggulan dari role playing adalah siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Itu merupakan keunggulan dari role playing. Sering kita lihat. Berarti kalau kita lihat rasanya tidak ada Bapak Ibu ya. Berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah kurang tepat yang di role playing nih. Kita lanjut ke kelebihan atau keunggulan dari model pembelajaran inquiry. A. Terjadi peningkatan kemampuan ingatan dan pemahaman terhadap materi pelajaran oleh siswa. B. Meningkatkan keterampilan siswa dalam pemecahan masalah pada situasi-situasi baru yang berbeda dan mungkin mereka dapati pada saat-saat lain atau saat-saat mendatang. Itu inquiry, penemuan Bapak Ibu ya. Ingat yang di sini adalah bertindak kreatif, berpikir dan bertindak kreatif memecahkan masalah. Kita lanjut ke keunggulan dari problem solving. Keunggulan model pembelajaran problem solving yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Ya, ini melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif. Berpikir dan bertindak kreatif. Oke. Kemudian memecahkan masalah. Ada ya, memecahkan masalah. Oke, terus yang dihadapi siswa secara stilistik, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Terus masalah menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, serta dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Kemudian yang keempat kita lihat kelebihan dari model pembelajaran picture and picture. Antara lain satu, memudahkan siswa untuk memahami materi. Nggak ada di sini Bapak Ibu ya. Yang kedua, melatih siswa berpikir logis dan sistematis. Ada berpikir ya, tapi yang ini tak ada tadi yang nomor satunya ya. Siswa cepat tanggap atas materi yang diberikan oleh guru. Nggak ada di sini Bapak Ibu ya. Nomor 4, siswa menyelesaikan perintah guru sesuai dengan petunjuk yang ada pada gambar-gambar yang diberikan. Ini ini dari guru yang ini kan Bapak Ibu ya. Siswa lebih berkonsentrasi serta asik karena berkaitan dengan permainan yaitu bermain gambar. 6, adanya kompetensi antar kelompok dalam menyusun gambar yang telah disiapkan guru. 7, mengembangkan motivasi untuk belajar lebih baik. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan-penjelasan mengenai keunggulan role playing, keunggulan inquiry, keunggulan problem solving, keunggulan picture and picture, maka yang paling sesuai adalah yang 3 ini ya, yang problem solving. Dengan demikian, maka untuk soal nomor 3, pilihan yang paling tepat adalah pembelajaran problem
solving. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Isiannya tadi nomor 3 sudah, yang C ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Taksonomi Anderson dan Krathwohl menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom. Mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Menawarkan secara pribadi kepada pimpinan tersebut untuk membantu mengetahui yang A. Ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Yang B. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis. Yang C. Ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang D. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Jadi, 6 klasifikasi yang tercakup dalam ranah kognitif. Ini sesuai dengan taksonomi Anderson dan Krathwohl. Ini sudah menyempurnakan ya. Menyempurnakan Benjamin, karena yang Benjamin Bloom ini, S. Bloom ini ada tertukar di sini ya antara evaluasi dan mencipta dan sintetis ya. Ada perbedaan. Jadi disempurnakan sama Anderson dan Krathwohl ini. Menurut mereka adalah yang satu ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, yang terakhir baru mencipta. Oke, dengan demikian maka isian yang tepat adalah yang D, yang sesuai ya. Yang D. Yang ini ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi Bapak Ibu. Kalau ini emang yang berdasarkan Benjamin S. Bloom-nya. Mengembangkan ranah kognitif yang urutannya sebagai berikut. Yang A, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, sintesis, dan evaluasi. Yang B, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang C, ingatan, pemahaman, sintesis, aplikasi, analisis, dan evaluasi. Yang D, ingatan, pemahaman, analisis, aplikasi, evaluasi, dan sintesis. Ini menurut Degeng 2013, penerbit tahun terbitnya halaman 202 sampai 203, dan Turmuji 2013 terbitnya 6 klasifikasi yang tercakup dalam ranah kognitif adalah pengetahuan atau knowledge atau ingatan ya, pemahaman, comprehension, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, dengan begitu maka untuk soal nomor 5 ini isian yang tepat adalah yang B. Kita lihat ya, ini pengetahuan atau ingatan. Kemudian pemahaman, yang 3-nya aplikasi, sudah itu analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan begitu maka isi untuk nomor 5 pilihannya adalah ingatan atau yang B ya, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik antara 7 sampai 12 tahun. Dengan demikian, dalam proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media alat peraga termasuk sumber belajar. B. Pemberian tugas yang terstruktur. C. Penggunaan metode bervariasi. D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Perkembangan kognitif Piaget
yaitu dimulai dari usia atau umur 7 sampai 12 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi, penalaran logika atau menggantikan penalaran intuitif, tapi hanya dalam situasi konkret. Kemampuan untuk menggolongkan sudah ada, tapi belum bisa memecahkan problem-problem abstrak. Dengan demikian, maka isian yang tepat untuk soal nomor 7 ini, jadi guru dalam proses pembelajaran di kelas harus menekankan pada penggunaan alat media termasuk sumber belajar. Yang A isiannya ya Bapak Ibu ya. Penggunaan media, alat peraga termasuk sumber belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut. A. Membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. 2. Berperan sebagai fasilitator dan pembimbing belajar peserta didik. 3. Melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku, seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka, guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis A. Kognitivisme, B. Behaviorisme, C. Kontraktivisme, D. Humanisme. Kita lihat pembahasan menurut Nahapiah dan Suhana dalam Wardoyo tahun 2013 halaman 39. Karakteristik model kontraktivisme adalah sebagai berikut. 1. Proses pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, jadi guru hanya sebagai fasilitator. 2. Proses pembelajaran merupakan proses integrasi pengetahuan baru dan pengetahuan lama yang dimiliki peserta didik. 3. Pandangan yang berbeda antara peserta didik dihargai sebagai tradisi dalam proses pembelajaran. 4. Dalam proses pembelajaran peserta didik didorong untuk menemukan berbagai kemungkinan dan menyintesiskan secara terintegrasi. 5. Proses pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mendorong peserta didik dalam proses pencarian atau inquiry yang dialami. 6. Proses pembelajaran mendorong terjadinya kooperatif dan kompetitif di kalangan peserta didik secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan yang ketujuh, proses pembelajaran dilakukan secara kontekstual, yaitu peserta didik dihadapkan dalam pengalaman nyata. Oke, jadi yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah pembelajaran berbasis kontrativisme. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor di bawah ini kecuali satu, yakni metode mengajar yang digunakan guru, 2. Karakteristik bahan ajar, 3. Waktu yang tersedia untuk kegiatan pembelajaran, D. Buku sumber yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam menggunakan media, Bapak Ibu ya, dan alat bantu mengajar, guru sebaiknya memperhatikan dalam menggunakan media dan alat bantu mengajar. Guru sebaiknya memperhatikan beberapa faktor kecuali waktu
yang tersedia dan kegiatan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan beberapa komponen dari RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar mengenal kegiatan bermusyawarah. Indikator yang kedua menyebutkan 2 ciri kegiatan bermusyawarah. 3. Tujuan pembelajaran setelah pelaksanaan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah dengan benar. Berdasarkan komponen-komponen RPP tersebut, prinsip yang digunakan adalah A. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. B. Mendorong partisipasi aktif secara peserta didik. C. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. D. Keterkaitan dan keterpaduan. Sekarang kita lihat pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini ada mengenai kegiatan musyawarah. Sedangkan kegiatan bermusyawarah ini ada pada materi biasanya PPKN. Dengan begitu, kemudian kita lanjut lagi selain itu di indikator menyebutkan 2 ciri kegiatan musyawarah. Tujuan pembelajarannya setelah melaksanakan pemilihan ketua kelas, siswa dapat menyebutkan ciri kegiatan musyawarah yang benar. Ini harusnya pelajaran apa? PPKN. Dengan demikian, maka komponen-komponen RPP tersebut menggunakan prinsip keterkaitan dan keterpaduan. Ya, keterkaitan dan keterpaduan dengan pembelajaran atau mata pelajaran yang lain. Seperti PPKN, IPA, dan sebagainya. Berarti isian untuk nomor 9 adalah yang D, keterkaitan dan keterpaduan. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal nomor 10. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari A. Silabus untuk pembuatan indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk pembuatan tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. Atau dijabarkan yang C ya, dijabarkan dari silabus untuk pembuatan indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. Yang D dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi yang paling tepat adalah silabus dijabarkan dari silabus atau yang paling ya kita ini ya biar ini rencana pelaksanaan RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam 1 kali atau lebih. Ini dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD tersebut. Oke, jadi isian yang tepat untuk soal nomor 10 adalah yang D. Oke, Bapak Ibu, itu aja pembahasan soal-soal tes PPPK tahun 2021 pada video ke-43 ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti tes PPPK tahun 2021 ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Dan jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, silahkan share video ini. Silahkan upload video ini melalui media sosial Bapak Ibu, bisa melalui Facebook. Caranya bagaimana? Di bawah video ini ada jempol ke atas. Nah, klik dulu jempol ke atas. Kemudian Bapak Ibu klik bagikan. Ada tulisan bagikan di situ. Maka Bapak Ibu klik bagikan, otomatis nanti akan masuk atau akan muncul pilihan mau dibagikan lewat apa?
Kalau Bapak Ibu mau bagikan lewat Facebook, maka klik lambang Facebooknya. Maka secara otomatis nanti akan masuk ke halaman beranda Facebook Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik posting. Sudah itu video ini akan muncul di Facebook Bapak Ibu dan akan menyebar ke Facebook teman-teman Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jangan lupa nanti Bapak Ibu kasih komen di bawah video ini. Berilah komentar ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan, yang bisa channel Education and Sport sampaikan untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas atensi, atas klik, atas like, atas komen, atas subscribe-nya yang telah Bapak Ibu lakukan. Karena komen, like, dan subscribe yang Bapak Ibu berikan merupakan suatu motivasi bagi channel education ini untuk tetap eksis di YouTube ini dalam rangka memberikan pembahasan-pembahasan materi-materi bukan hanya untuk Bapak Ibu tapi juga untuk materi-materi pelajaran bagi anak-anak sekolah. Oke Bapak Ibu, itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.